Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Fajriansyah. Di dalam video ini saya akan membahas tentang pembahasan soal-soal penilaian akhir semester statistika oleh dosen pengampu Ibu Siti Komariah, SPD MPD. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Oke, kita langsung bahas soal pertama. Sebuah pabrik mengklaim bahwa rata-rata berat produk adalah 500 gram. Untuk menguji klaim tersebut, diambil sampel sebanyak 36 produk dan diperoleh rata-rata sampel 495 gram dengan simpangan baku populasi 12 gram. Dengan taraf signifikasi alfa sama dengan 0,05. Ujilah apakah rata-rata berat produk lebih kecil dari 500 gram. Kita dimintai menguji apakah rata-rata berat produk lebih dari 500 gram. Hipotesis 0 sama dengan 500. Gara-gara rata-rata berat produk adalah 500 gram. Hipotesis alternatif ini kurang dari 500. Rata-rata berat produk kurang dari 500 gram. Menentukan statistik uji. Rumus Z hitung Z sama dengan X dikurang mu 0 dibagi sigma akar N. Masukkan angka ke dalam rumus. Z sama dengan 495 dikurang 500 dibagi 12 akar 36. Z sama dengan min 5, 12 per 6. Z sama dengan min 5 per 2. Z hitung sama dengan min 2,5. Menentukan daerah kritis Z table. Karena ini adalah uji satu arah, kiri, tanda kurang daripada H1 dengan taraf nyata alfa 0,05. Nilai Z table untuk alfa 0,05 adalah min 1,65. Kriteria keputusan. Tolak H0 jika Z hitung kurang dari min 1,65. Terima jika H0 Z hitung lebih dari atau sama dengan min 1,65. Bandingkan hasil hitungan dengan nilai tabel. Z hitung min 2,5 kurang dari Z table min 1,65. Karena min 2,5 berada di sebelah kiri min 1,65, masuk area penolakan. Maka keputusan yang diambil adalah tolak H0. Kesimpulan, dengan taraf signifikansi 5%, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata berat produk memang lebih kecil dari 500 gram. Klaim pabrik bahwa rata-rata adalah 500 gram, kemungkinan besar tidak benar atau terlalu tinggi. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Rata-rata nilai matematika siswa secara nasional adalah 75. Sebuah sekolah mengambil sampel 64 siswa dan diperoleh rata-rata nilai 78. Dengan simpangan baku populasi sigma sama dengan 8. Ujilah apakah nilai rata-rata siswa sekolah tersebut berbeda dari rata-rata nilai nasional pada alfa sama dengan 0,05. Karena pertanyaannya adalah apakah rata-rata nilai berbeda, bukan lebih besar atau lebih kecil, maka ini adalah uji dua arah. Hipotesis 0, nu sama dengan 75, rata-rata nilai sekolah sama dengan rata-rata nilai nasional. Hipotesis alternatif H1, nu tidak sama dengan 75. Rata-rata nilai sekolah berbeda dari rata-rata nasional. Menentukan daerah kritis. A sama dengan 0,05. Karena uji dua arah, alfa dibagi 2. Alfa sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Melihat tabel Z, tabel distribusi normal standar, nilai Z untuk probabilitas 0,025 atau area 0,975 adalah 1,96. Aturan keputusan. Tolak H0 jika Z hitung lebih dari 1,975.
atau Z hitung kurang dari min 1,96. Terima H0 jika min 1,96 kurang dari atau sama dengan Z hitung atau Z hitung kurang dari atau sama dengan 1,96. Menghitung uji Z-score. Rumus Z-test adalah Z sama dengan X dikurang mu 0 dibagi sigma akar N. Z sama dengan 78 dikurang 75 per 8 akar pangkat 64. Z sama dengan 3 per 8 per 8. Z sama dengan 3 per 1. Z hitung sama dengan 3. Pengambilan keputusan, Z hitung 3 lebih dari Z table 1,96. Jadi, nilai Z berada di daerah penolakan, daerah kritis. Keputusan tolak H0. Kesimpulan, karena H0 ditolak, maka kita menerima H1. Artinya, dengan tingkat keyakinan 95%, alfa sama dengan 0,05, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa nilai rata-rata matematika siswa di sekolah tersebut berbeda dari rata-rata nasional. Lanjut soal ketiga. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah varians nilai matematika siswa kelas A dan kelas B berbeda secara signifikan. Dari data ringkas diperoleh sebagai berikut. Kelas AB, jumlah sampel kelas A 12, jumlah sampel kelas B 10, jumlah varians kelas A 16, jumlah varians kelas B 9. Dengan taraf signifikan alfa sama dengan 5%, uji apakah varians kedua kelas sama. Rumus F hitung. F hitung sama dengan varians terbesar dibagi dengan varians terkecil. Karena varians A16 lebih besar dari varians B 9, maka F hitung sama dengan S pangkat 2A dibagi S pangkat 2B. F hitung sama dengan 16 per 9. F hitung sama dengan 1,778. Dibulatkan menjadi 1,78. Menentukan nilai table. F table. Menggunakan F table distribusi F. Yang pertama, carilah potongan antara DF1 sama dengan 11 horizontal dan DF2 sama dengan 9 vertikal. Yang kedua, jika tabel tidak memiliki angka 11, kita bisa menggunakan pendekatan ke angka terdekat, misal 10 atau 12. Nilai F table 0,05 titik koma 11,9 berkisar di angka 3,10. Sebagai info, nilai F-table untuk DF 12,9 adalah 3,07 dan DF 10,9 adalah 3,14. Jadi, nilai batas kritisnya adalah sekitar 3,10. Keputusan, jika F hitung kurang dari atau sama dengan F-table, maka H0 diterima, varians sama. Jika F hitung lebih dari F-table, maka H0 ditolak, varians berbeda. Hasil 1,78 kurang dari 3,10. Karena nilai F hitung 1,78 lebih kecil daripada nilai F-table 3,10, maka H0 diterima. Kesimpulan, dengan taraf signifikansi 5%, dapat disimpulkan bahwa varians nilai matematika siswa kelas A dan kelas B adalah sama, atau
tidak berbeda secara signifikan. Lanjut soal nomor 4. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jumlah jam belajar X terhadap nilai ujian matematika Y siswa. Data hasil pengamatan terhadap 6 siswa disajikan pada tabel berikut. Bisa dilihat, siswa pertama belajar selama 2 jam mendapatkan nilai 65. Siswa yang kedua belajar 3 jam mendapatkan nilai 70, dan seterusnya. Pertanyaan A. Tentukan persamaan regresi nilaier sederhana. Yang B. Interpretasikan koefisien regresi yang diperoleh. Yang C. Uji signifikansi koefisien regresi pada taraf signifikansi 5%. Jawab. Siswa pertama belajarnya 2 jam mendapatkan nilai 65. X2 ini diperoleh dari perangkatan akar pangkat 2 sama dengan 4. Y pangkat 2 ini hasil dari akar pangkat 65 pangkat 2, maka hasilnya 4225. Dan ini 130 hasil dari 65 dikali 2. Begitu pula seterusnya. Dan yang ini, sigma ini hasil dari perjumlahan semua ini. Jam belajar dijumlahin, 27, nilai ujian ini dijumlahin, semua mendapatkan hasil 495, begitu ya. Oke, diketahui. N sama dengan 6, sigma X sama dengan 27, sigma Y sama dengan 465, sigma X pangkat 2 sama dengan 139, sigma Y pangkat 2 sama dengan 36.475, sigma XY sama dengan 2180. A. Tentukan persamaan regresi linier sederhana. Persamaan regresi linier sederhana adalah Y sama dengan alpha ditambah BX. Mencari nilai koefisien regresi B. B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. B 6 dikali 2180 dikurang 27 dikali 465 per 6 dikali 139 dikurang 27 tutup kurung pangkat 2. B sama dengan 13.080 dikurang 12.555 per 834 dikurang 729. B sama dengan 525 per 105 sama dengan 5. Mencari konstanta alfa. Alfa sigma Y dikurang B buka kurung sigma X per N. A 465 dikurang 5 dikali 27 per 6. 465 dikurang 135 per 6. 330 dibagi 6. Hasilnya 55. Jadi, persamaan regresinya adalah Y sama dengan 55 ditambah 5X. Yang B, interpretasikan koefisien regresi yang diperoleh. Dari persamaan Y sama dengan 55 ditambah 5X, interpretasinya adalah 1. Nilai konstanta alfa sama dengan 55 jika seorang siswa tidak belajar sama sekali. Jam belajar X sama dengan 0, maka perkiraan nilai ujian matematika yang diperoleh adalah sebesar 55. Yang kedua, nilai koefisien regresi B sama dengan 5. Nilai B positif sebesar 5, artinya terdapat pengaruh positif
setiap penambahan 1 jam belajar. Maka, nilai ujian matematika siswa diprediksi akan naik sebesar 5 poin. Yang C, uji signifikansi koefisien regresi pada taraf signifikansi 5%. Jumlah kuadrat total JK total sama dengan sigma X pangkat 2 dikurang sigma Y tutup kurung pangkat 2 per N. JK total sama dengan 36.475 dikurang 465 tutup kurung pangkat 2 per 6 sama dengan 36.475 dikurang 36.037,5 sama dengan 437,5. Jumlah kuadrat regresi JK rek sama dengan B buka kurung sigma XY dikurang buka kurung sigma X dikali sigma Y per N tutup kurung. JK rek sama dengan 5 dikali 2180 dikurang 27 dikali 465 per 6. JK rek 5 dikali 2180 dikurang 2092,5 sama dengan 5 dikali 87,5 sama dengan 437,5. Jumlah kuadrat galat atau error JK galat. JK galat sama dengan JK total dikurang JK rek. JK galat sama dengan 437,5 dikurang 437,5 sama dengan 0. Catatan penting, karena data pada soal membentuk pola garis lurus yang sempurna, setiap kenaikan 1 jam, nilai naik tepat 5 poin, maka error atau galat bernilai 0. Ini adalah kasus khusus perfect fit. Menghitung T hitung. Rumus T hitung sama dengan B dibagi SB. Karena pembaginya adalah 0, maka secara matematis nilai T hitung adalah tak terhingga. Mencari T table. Taraf signifikansi alfa sama dengan 5% atau 0,05. Uji dua arah. Karena hipotesis berpengaruh, maka A dibagi 2 sama dengan 0,025. Yang ketiga, derajat kebebasan DF. N dikurang 2 sama dengan 6 dikurang 2 sama dengan 4. Yang keempat, dilihat pada tabel distribusi T. T buka kurung 0,025,4 sama dengan 2,776. Keputusan, karena T hitung sangat besar atau tak terhingga, lebih dari 2,776, maka tolak H0. Kesimpulan, karena H0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang sangat signifikan antara jumlah jam belajar terhadap nilai ujian matematika siswa pada taraf signifikansi 5%. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada terdapat kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.